teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial. Wow, momen apakah itu yang spesial? Kita mau adakan acara kenaikan kelas. Hari ini adalah acara kenaikan kelas Kega. Nah, di sini Kavia ditemani sama yang wah pasti kenal nih. Ada Ritz Carlton. Hai Ritz Carlton. Ada Keina. Hai Keina. Kavia mau tanya-tanya dulu nih ya sama Ritz nih. Ritz, kamu udah naik kelas ya Ritz? Naik, mic-nya dong, mic-nya. Naik kemana? Naik kelas ya, kelas berapa? Kelas 7 Kak. Wow, sudah kelas 7 Ritz. Berarti Ritz sudah tidak di Kega lagi. Karena Ritz sudah kelas 7. Ritz ibadahnya di ibadah teens Ritz. Setiap hari Sabtu jam 5 sore ya. Namanya ibadah light. Jam 5 sore setiap hari Sabtu. Terus Keina naik kelas berapa nih Keina? Kelas 5. Kelas 5 SD, berarti Keina sudah Kega kelas besar. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Pasti sudah naik kelas juga kan? Yang kelas 1 SD, Keganya sudah di kelas kecil, bukan lagi di kelas Batita Balita. Yang sudah kelas 4 sampai kelas 6 SD, Keganya ada di Kega kelas besar. Wow. Nah, sekarang Kavia mau tanya nih. Adik-adik yang di rumah dan yang di sini juga nih, siapa yang mau bertumbuh? Saya Kak. Tema kenaikan kelas kita hari ini adalah temanya bertumbuh bersama. Grow together. Kalau mau bertumbuh itu apa yang mesti kita lakukan? Yang paling penting, kita harus bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Whose side are you leaning on? Semuanya harus semangat memuji Tuhan ya. Siap. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. Lebih semangat lagi. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. Siapa di sini orang Indonesia? Ada yang dari Jawa? Kita nyanyi lagu ini. Nyender neng sisi neng sopo, nyender neng Gusti. Goyang badannya. Neng sisi neng sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng Gusti Yesus. Ayo kita semua bergoyang ya. Coba jempolnya semua di atas. Nyender neng Gusti neng sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng Gusti neng sopo. Jempolnya digoyang. Gusti Yesus. Nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender. Nyender
ketika kita bersandar pada Tuhan, masa depan kita itu penuh harapan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Masih semangat kan? Ayo kita lebih semangat lagi. Woo! Siap-siap, baca teksnya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Yang gak hafal lagunya baca teksnya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Katakan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Woo! Ayo semua kita bersuka cita, sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan mengasihiku, Dia masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku tak terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Katakan ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Hah, luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menopang hidup kita? Saya. Luar biasa sekali. Dan siapa yang mau bertumbuh? Saya. Kita harus seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah lebat. Oh, 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 oh. Yesus kokoh. Dan kita apa? Kita caranya tinggal
Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, ini saatnya kalau kita semua mau berbuah lebat, apa harus kita lakukan? Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kakak yang akan menyampaikannya. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau dengar firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan dengan lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan lagi, firman ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Oh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Katakan, Yesus, tolong. Yesus, tolong padaku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mau dengar firman-Mu, kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Adik-adik, yuk kita sembah Dia, kita menyembah Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang baik. Katakan, Yesus baik, Yesus baik. Adik-adik sama-sama katakan, Yesus baik, Yesus baik. Sembah Dia, Yesus baik. Puji Dia, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu melalui kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap. Semua yang percaya katakan, amin. Kega Warrior, let's go. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Kak Ida percaya keadaan kalian baik-baik semua. Kak Ida senang sekali nih bisa berjumpa lagi dengan kalian untuk Kak Ida bisa membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum Kak Ida bawakan firman Tuhan, Kak Ida mau ucapkan dulu selamat buat kalian yang naik kelas. Yeay!
Kak Ida yakin semuanya naik kelas ya. Tapi kalau ada yang tidak naik kelas, tidak perlu bersedih hati. Tetap berjuang, berusaha, karena kamu tidak gagal. Pasti ke depan kamu akan berhasil bersama Tuhan Yesus ya. Belajar dari kegagalan, pasti kamu berhasil. Selamat buat adik-adikku semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan yaitu grow together. Sama seperti tumbuhan, grow together, yaitu kita mau bertumbuh bersama-sama, bertumbuh bersama. Firman Tuhan berkata tentang apa ya pagi hari ini buat setiap kalian? Di dalam Yohanes 15 ayat 8 berbunyi berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apa maksudnya Tuhan? Apa maksud firman Tuhan hari ini? Tuhan mau kita berbuah banyak, seperti pohon yang adik-adik lihat di dalam gambar itu. Wah, kalau seandainya kalian punya pohon seperti itu yang berbuah banyak, apa yang harus dilakukan ya? Kak Ida percaya kalian akan cepet-cepet ambil keranjang yang kosong, cepet-cepet lalu dipetik, karena kalian menyukai buahnya. Dan kalau kalian suka memberi, pasti kalian akan bagi ke teman-teman, bagi ke tetangga-tetangga, sehingga banyak orang menikmati buah yang kamu tanam. Nah, apa maksud Tuhan hari ini? Supaya kita berbuah banyak, adik-adik pasti ingat sama lagu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan mau setiap kita bertumbuh, berbuah, buah-buah roh yang kita nyanyikan tadi terlihat melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Tuhan mau perkataan adik-adik semua, perbuatan kita terlihat buah-buah roh yang kita nyanyikan tadi. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kesetiaan yang kita nyanyikan tadi. Itu terlihat di dalam perkataan dan perbuatan kita. Gimana caranya supaya aku bisa bertumbuh dan berbuah banyak? Pasti adik-adik juga udah tahu. Gimana caranya? Caranya supaya bertumbuh seperti pohon ini, seperti tanaman yang kalian lihat, dari benih dia bertumbuh. Caranya adalah yang pertama, berdoa. Kawan-kawan, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Jangan lupa rajin berdoa. Dengan berdoa kita bisa berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, dan minta pimpinannya Tuhan. Lalu berikutnya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengan membaca Alkitab, kita jadi tahu apa maunya Tuhan untuk kita lakukan setiap hari. Karena di dalam Alkitab itu semua isinya surat cintanya Tuhan untuk kita. Lalu berikutnya yang ketiga, dipraktekkan setiap hari.
Ya, apa yang kita lakukan ketika kita berdoa, Tuhan pimpin aku supaya hari ini aku taat. Lalu apa yang kita baca, adik-adik semua, dilakukan melalui perbuatan kamu. Tuh gambarnya, tolong menolong. Ada yang berantem gak tuh gambarnya? Gak ada. Dan yang keempat, nah Kak Ida mau kasih tahu, ini rahasia besar yang harus kalian tahu. Apa kata firman Tuhan? Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan kamu anak. Dengar adik-adik, kalian itu anak-anaknya Tuhan Yesus. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Allah. Apa yang maksudnya ahli-ahli waris Allah? Artinya apa ya? Kamu berhak menerima harta yang ada di surga, harta yang Tuhan punya. Tahu enggak? Sebetulnya kita itu sudah menerima. Bahkan ketika sejak kita lahir, Tuhan sudah memberikan harta itu kepada setiap kalian. Setiap kalian tuh sudah menerima harta warisan dari Tuhan. Hartanya Tuhan sudah kamu terima. Jangan-jangan ada yang gak sadar nih, atau ada yang gak tahu apa ya harta. Dengar adik-adik, setiap harta yang kamu terima, warisan yang kamu terima itu berbeda-beda loh, gak sama. Makanya Tuhan bilang kamu itu spesial, kamu itu berharga, kamu beda dengan yang lain, kamu gak sama dengan yang lain, kamu spesial. Tahu gak harta dari Tuhan itu apa? Saya udah kasih tahu ya. Namanya talenta, atau kita sebut bakat. Ternyata talenta, ternyata bakat. Kalau itu mah aku punya. Nah itu harta yang Tuhan kasih kepadamu, warisan yang Tuhan kasih kepadamu. Jangan-jangan selama ini kita gak sadar nih. Kalian gak sadar nih, jangan-jangan dengan menghabiskan waktu main game setiap hari. Pokoknya game, bangun tidur, aku main game. Lupa makan karena main game. Lupa belajar karena main game. Atau nonton Korea, main TikTok kan. Ya. Oh, tiap hari aku main game, tiap hari. Akhirnya tanpa kamu sadari, waktu itu terbuang dengan sia-sia. Kamu lupa kalau firman Tuhan bilang kita semua harus bertumbuh dengan berdoa, baca Alkitab, berbuat baik, dan mengembangkan talenta yang Tuhan kasih sama kita semua, yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Siapa yang di sini bisa menyanyi? Aku bisa menyanyi, Kak. Siapa yang di sini bisa main musik? Siapa yang di sini bisa melukis? Atau aku suka main bola, Kak. Adik-adik, yuk Kak Ida mengajak, gunakan sebagian waktumu untuk berlatih supaya kamu dipakai Tuhan melalui talenta yang kamu punya. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Melalui apa yang kamu punya? Kalau kemarin kamu bilang, aku gak bisa apa-apa, Kak. Ditunjuk sama bapak ibu guru di sekolah, atau ditunjuk kakak sekolah minggu, atau papa mama suruh berdoa bilangnya begini, aku gak bisa, aku malu. Tapi hari ini Kak Ida percaya, kalian tahu bahwa Tuhan sudah memberikan harta yang berharga, yaitu talenta. Yuk adik-adik, melalui talenta ini kita bertumbuh
Suatu saat Kaida percaya di sini ada yang menjadi penyanyi yang hebat, pemain musik yang hebat, pemain bola yang hebat, membawa nama Tuhan Yesus, sehingga orang mengenal diri kamu, bahwa di dalam dirimu ada Tuhan Yesus yang hebat. Adik-adik, ada sebuah cerita di Alkitab. Kisah ini adalah seorang anak yang mau memberikan apa yang dia punya. Diawali dengan suatu hari, Tuhan Yesus sedang menyingkir ke tempat yang sunyi. Tapi banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang hebat. Tapi Yesus tahu hari sudah mulai malam dan mereka harus lapar. Dalam peristiwa ini ada seorang anak kecil, dia mau memberikan apa yang dia punya. Kita lihat videonya ya. Nanti ketika adik-adik lihat videonya, sambil berdoa, Tuhan, ini aku mau dipakai Tuhan, aku mau bertumbuh Tuhan, pakai aku. Apa yang kamu punya, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan menonton. Kisah ini 5 roti dan 2 ikan. Seorang anak laki-laki berumur 13 tahun sedang dalam perjalanan ke sekolah. Dia mendengar kerumunan orang banyak sedang tertawa dan dia penasaran ingin melihat. Ada ribuan orang sedang mendengarnya. Cerita dari seorang pria. Dia berbicara dengan hikmat yang luar biasa sehingga anak kecil pun dapat mengerti. Tidak terasa waktu berlalu. Hari sudah malam. Tapi tak ada makanan sama sekali. Anak lelaki tadi lalu melihat kotak makan siangnya dan sedikit makanan yang ia punya. Ia tidak yakin untuk dapat membantu, sebab ada ribuan orang untuk diberi makan. Tapi dia melihat kepada sinar mata Tuhan Yesus. Kebaikannya terpancar dari senyumnya. Dan anak lelaki itu berseru kepadanya dengan iman sederhana dari hatinya. Dia berkata, ambillah 5 roti dan 2 ikan ini. Perbuatlah sesedap-sedapkan. Often think about that boy when
Mari adik-adik, kita mau jadi seperti kupu-kupu. Ulat yang tadinya dia merusak tanaman, lalu dia berubah menjadi kepompong, dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu. Tadinya si perusak, tapi ketika dia menjadi kupu-kupu, dia berbeda. Dia berubah, dia bertumbuh. Dia justru bukan merusak lagi, tetapi dia membantu tanaman-tanaman itu menjadi tumbuh subur. Hari ini Tuhan mau pakai kalian. Maukah setiap kalian dipakai Tuhan? Apa yang kamu punya sekarang? Berikan itu kepada Tuhan. Berikan waktumu kepada Tuhan. Jangan ada penghalang. Jangan sia-siakan waktumu adik-adik untuk mengenakan sesuatu hal yang tidak perlu. Tidak berguna. Tapi mari, talenta yang kamu punya, mari pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kak Ida mengajak setiap kalian, hari ini kita semua bertumbuh. Tadi yang perkataan kita sia-sia, perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, mari kita tinggalkan. Kita berbuah seperti pohon yang kalian lihat, berbuah lebat. Banyak orang menikmati buah di dalam diri kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau dipakai Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ini talentaku. Aku mau bertumbuh. Setiap hari aku mau berdoa. Setiap hari aku mau membaca Alkitab. Setiap hari aku mau berbuat baik. Setiap hari aku mau menggunakan waktuku dengan baik. Dengan melatih talenta yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Aku mau bertumbuh Tuhan Yesus. Aku mau meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Dan hari ini aku mau bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku diberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik percaya. Tuhan Yesus menyertai kalian semua dan Tuhan membuat kalian berhasil. Semua yang percaya katakan amin. Hai Dewi Kega, jumpa lagi dengan Kak Meike. Wah, hari ini ada acara kenaikan kelas. Nah, selamat ya buat teman-teman kecil kita di kelas balita yang naik ke kelas kecil. Selamat ya, teman-teman kecil kita sekarang sudah di kelas kecil. Tetap semangat untuk ibadah keganya. Nah, sekarang ada teman-teman kita di kelas kecil yang naik ke kelas besar.
Sekarang untuk kakak-kakaknya nih yang di kelas besar yang naik kelas ke teen. Selamat ya. Wah, selamat untuk semua teman-teman yang sudah naik kelas di Kega. Tetap semangat ya untuk ibadah Keganya. Juga buat teman-teman yang sudah teen, tetap terus ibadah lainnya untuk teen. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.